Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Wilajeng Sumping di channel Siko. Oke, baik, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai bagaimana cara mengkoneksikan antara file PHP dengan MySQL. Oke, di sini saya yang pertama adalah sebagai servernya atau lokal server saya menggunakan XAMPP. Yang kedua, untuk browser saya menggunakan Google Chrome, dan yang ketiga untuk text editornya saya menggunakan Visual Studio Code. Oke, baik. Langkah pertama yang kita lakukan adalah mengaktifkan modul Apache dan MySQL pada tampilan XAMPP Control Panel. Lalu yang selanjutnya adalah jika sudah terhubung, kita masuk ke halaman localhost /phpMyAdmin pada halaman browser kalian masing-masing. Oke, di sini pada tampilan phpMyAdmin kita akan membuat satu database baru dengan klik tombol new ya di sini. Lalu kita klik atau ketikkan nama databasenya di sini. Saya akan menggunakan nama databasenya itu db_coba aja ya. db_coba untuk nama databasenya, lalu kita klik buat. Oke, baik, untuk databasenya kita sudah berhasil dibuat. Setelah itu kita masuk ke halaman text editornya. Nah, di sini kita buat halaman baru. Nah, di sini untuk filenya saya simpan di drive C. Kita masuk ke folder XAMPP, kemudian masuk ke file htdoc. Di sini saya akan buat satu buah folder dengan nama coba. Lalu kita masuk ke folder coba. Nah, di sini untuk nama filenya kita buat namanya adalah koneksi.php. Kemudian CSS tipenya kita gunakan adalah PHP. Ya. Kemudian kita save. Oke, selanjutnya kita ketikkan kode PHP-nya. Dari PHP tersebut, di sini kita ketikkan adalah yaitu yang pertama gunakan variabel server. Kemudian yang kedua kita ketikkan lagi variabel username. Kemudian selanjutnya kita ketikkan adalah variabel password. Kemudian dan terakhir kita ketikkan adalah variabel dari database-nya. Oke, baik, di sini untuk variabel server kita isikan dengan nama localhost. Kenapa localhost? Karena untuk untuk lokal server yang kita gunakan kan adalah menggunakan aplikasi XAMPP. Nah, di sini untuk server name-nya pasti namanya adalah localhost. Terus yang selanjutnya adalah username. Nah, di sini username dari lokal server yang kita gunakan adalah kan XAMPP. Nah, untuk defaultnya username-nya adalah root. Jadi kita isikan root pada username-nya. Dan selanjutnya password. Nah, di sini password dari lokal server yang
digunakan. Nah, berhubung saya tidak menggunakan password pada XAMPP-nya, nah di sini kita kosongkan. Kemudian yang terakhir untuk variabelnya yang kita isi adalah nama database-nya. Nah, di sini nama database yang tadi kita buat adalah db_coba. Oke, di sini kita ketikkan db_coba. Ya. Baik, langkah selanjutnya yaitu kita menuliskan kode atau script untuk mengkoneksikannya ke database atau MySQL. Oke, di sini saya tambahkan lagi variabelnya yaitu koneksi, atau saya singkat ya, con ya. Con sama dengan MySQL underscore connect kurung buka. Nah, oke. Nah, di sini adalah script untuk mengkoneksikannya ke MySQL atau database-nya. Nah, di sini untuk con sendiri adalah singkatan dari connect. Di sini kalian juga bisa menggunakan kata yang lain atau ya kata bebas ya, sesuai yang mudah diingat. Contohnya misalkan koneksi dan lain-lain. Nah, di sini saya menggunakan variabelnya menggunakan con. Nah, di sini MySQL connect. Nah, MySQL connect di sini adalah untuk mengkoneksikannya dengan MySQL atau database-nya. Nah, apa saja yang harus dilampirkan? Yang harus dilampirkan adalah yang pertama adalah variabel dari nama servernya. Nah, di sini nama server sudah ada di atas ya, localhost. Jadi otomatis nanti sebelum untuk mengkoneksikannya, si variabel koneksi ini membaca nama servernya. Kemudian ditambahkan lagi adalah variabel dari username-nya. Username-nya disesuaikan dengan variabel username yang di atas ini, yaitu root ya. Dan yang ketiga adalah membaca variabel atau melampirkan variabel dari password. Oke. Nah, ini untuk mengkoneksikannya ke database atau MySQL. Ini fungsi ya, MySQL connect. Dan selanjutnya setelah kita mengkoneksikan ke database-nya atau MySQL-nya, kita baca nama database yang telah kita buat tadi. Di sini saya gunakan variabelnya adalah select underscore db sama dengan MySQL underscore select underscore db kurung buka. Di akhirnya titik belakangnya ya. Nah, di sini untuk mengisi bagian dari MySQL select db ini adalah nama database atau variabel database-nya, yaitu variabel db. Nah, jadi fungsi ini adalah untuk membaca database yang tadi kita buat. Kalau ini untuk membaca, untuk mengkoneksikannya, yang atas ya, ini untuk mengkoneksikan, sedangkan ini adalah untuk membaca database yang tadi kita buat. Di sini saya kasih keterangan, ini untuk mengkoneksikan ke lokal server atau MySQL-nya. Sedangkan fungsi yang nomor 9 ini adalah untuk membaca nama database yang dibuat tadi.
mengoneksikannya ke database dan membaca database yang tadi dibuat. Setelah script koneksi kita buat, maka langkah selanjutnya adalah bagaimana cara kita mengetahui bahwa script yang tadi kita buat sudah berjalan dengan semestinya atau belum. Oke, baik, di sini untuk selanjutnya saya gunakan perintah pemilihan, yaitu menggunakan perintah if untuk menampilkan keterangannya apakah si database tersebut sudah terhubung atau belum. Oke, selanjutnya adalah di sini saya gunakan perintah if kurung buka. Di sini saya tambahkan variabel koneksinya itu kon. Kurung kurawa buka. Nah, di sini saya tambahkan perintah echo untuk menampilkan keterangannya, yaitu echo. Di sini keterangannya Anda berhasil terhubung ke database. Titik koma. Oke, dan jika gagal else, maka akan tampil keterangannya Anda gagal terhubung ke database. Oke, baik. Di sini untuk membacanya kita menggunakan perintah if dan membaca yang variabel koneksi ini yang ada di baris 8. Nah, jika pada perintah ini ada yang error atau ada yang salah, maka akan tampil Anda gagal terhubung ke database. Oke, sekarang kita save dan kita akan coba jalankan file koneksi ini menggunakan browser, apakah sudah terhubung ke database atau belum. Oke, baik, di sini kita ketikkan alamatnya adalah localhost / nama file atau nama folder yang kita buat tadi di htdoc. Nah, di sini yang tadi saya buat namanya adalah folder coba. Oke, kita enter jalankan. Oke, di sini sudah ada ya file koneksi.php, kita klik dan keterangannya adalah Anda berhasil terhubung ke database. Nah, jadi di sini kita sudah berhasil menghubungkan file PHP dengan database-nya. Bagaimana kalau misalkan gagal? Contoh nih ya. Oke, contoh di sini untuk server name-nya kita lupa mengetikkan satu huruf aja, misalkan localhost tidak menggunakan T. Kita save ya. Nah, kita save, kita balik lagi ke browser, kita reload, maka akan tampilan warning di MySQL Connect-nya. Di sini ada data yang salah. Nah, di sini warningnya adalah Anda gagal terhubung ke database. Oke, kita lihat di sini ada di mana? Ada di line ke-8. Oke, kita buka lagi untuk visual code-nya. Kita lihat di sini baris ke-8. Apa yang salah? Kita lihat di sini ada nama servernya. Kita cek server. Oh iya, servernya kurang. Misalkan localhost kurang T, kita tambahkan lagi T. Kita save, kita reload ulang. Apakah sudah berhasil? Ya, sudah berhasil ya. Jadi ada kesalahan penamaan dari servernya.
Jadi kalau misalkan ada kesalahan dari nama server, nama username atau nama password, otomatis dia akan muncul keterangan Anda gagal terhubung ke database. Oke. Untuk koneksi ke database-nya kita sudah berhasil. Nah, setelah kita terkoneksi ke database, apakah nama database yang kita gunakan tadi sudah ada atau tidak? Nah, itu selain terhubung ke database, apakah nama database yang kita tadi ketikan atau kita buat ada atau tidak di database tersebut? Nah, di sini di perintah koneksi ini yang pertama ya, if kon sini saya tambahkan lagi perintah if di sini untuk membaca apakah nama database yang tadi kita buat ada atau tidak. Oke ya. Oke, di sini di bawah echo Anda berhasil terhubung ke database, kita tambahkan perintah if lagi. Nah, yang isinya adalah yang variabel select db. Oke, di sini adalah variabel select underscore db kurung kurawal buka. Oke, jika variabel select db nya ada, otomatis misalkan nama database kita tertera di situ tidak terhapus, maka echo nama database Anda ditemukan, tapi kalau misalkan nama database-nya nggak ada, otomatis echo kita tambahkan lagi variabelnya keterangannya adalah nama database Anda tidak ditemukan. Oke, titik koma. Oke, baik, saya save ya sini. Nah, kita cek lagi ya. Kita masuk ke browser localhost koneksi.php. Kita reload ya. Nah, Anda berhasil terhubung ke database dan nama database Anda ditemukan. Oke, baik. Sini untuk agar terlihat lebih rapi. Di sini saya tambahkan perintah br lagi ya, reload. Oke, kita review lagi. Nah, yang pertama ini, yang if pertama ini saya kasih keterangan ya. If yang pertama adalah keterangan untuk keterangan koneksi antara PHP dan MySQL-nya. Sedangkan if yang kedua ini keterangan nama database ada atau tidak. Oke. Saya contohkan, misalkan sini kan ada namanya database, coba ya. Database, coba untuk namanya. Kita lihat apakah keterangan yang pertama dan keterangan yang kedua itu sudah sesuai. Oke, baik. Kita tambahkan lagi di sini tab baru di browsernya.
Kita masuk lagi ke localhost slash coba. Kita masuk lagi ke koneksi. Nah, di sini Anda berhasil terhubung ke database dan nama database Anda ditemukan. Oke, baik, di sini kita lihat lagi ya. Jadi untuk yang ini kita sudah terkoneksi ke database-nya. Nah, ini sudah sesuai ya, sesuai dengan tadi dijelaskan. Dan nama database Anda ditemukan. Berarti nama db_coba ini ditemukan. Oke, kita lihat di sini lagi. Kita masuk ke browser, kita masuk ke phpMyAdmin. Nah, di sini database coba di sini kita sudah ada, kita ketemu. Oh, di sini ada namanya database coba. Terus yang kedua kita contohkan, misalkan di sini nama database-nya saya rubah menjadi koneksi. Saya save ya. Nah, di sini kita reload lagi di localhost /coba/koneksi.php-nya. Nah, di sini keterangannya berubah. Nama database Anda tidak ditemukan. Nah, jadi di sini DB koneksi di sini nama database koneksi tidak ada di phpMyAdmin yang tadi kita buat. Oke, di sini ya. Jadi otomatis tidak ditemukan. Contoh di sini saya sudah membuat satu lagi nama database-nya ada db_test. Apakah ada atau ditemukan? Kita coba lagi ya di sini. Oke, di sini kita tambahkan lagi db_test. Oke. Kita save, kita reload lagi di sini di koneksi.php-nya. Oke, nama database Anda ditemukan. Oke. Jadi untuk script ini dia membaca semua nama database yang ada pada phpMyAdmin. phpMyAdmin. Walaupun itu bukan database untuk mengkoneksikannya ke file yang tadi kita buat, tetapi untuk semua nama database di sini akan dibacanya di baris ke-9 ini, select db mysql select db. Ya. Oke, gitu ya. Jadi jelas ya. Jadi di sini di nomor 6 ini adalah nama database sini yang tadi kita buat, dan nomor 9 ini adalah untuk membaca nama database yang sudah kita buat di halaman phpMyAdmin-nya. Oke, jadi seperti itu penjelasan mengenai koneksi antara PHP dan MySQL. Baik, untuk pertemuan hari ini saya cukupkan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Jika ada kesalahan, mohon kalian tuliskan di di kolom komentar. Kita sharing di sini, lalu nanti kita bahas di kolom komentar. Terima kasih telah menonton pembahasan ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.